mengenai organisasi. Program Komisi B program kerja, Komisi C ADART. Bahannya sudah kami lampirkan bersama-sama di buku ini. Mohon maaf Hinda, punten. Untuk Komisi A, Komisi Organisasi, itu dia satu lembar. Ada tulisannya bahan rapat komisi A. Mohon maaf, ada satu lagi yang saya lupa menyampaikan. Mohon maaf. Seperti dalam tata tertib kita, ketika LPJ itu sudah diterima, maka pengurus DPP dinyatakan demisioner, dan itu tidak lakukan. Oleh karena itu, karena sudah diterima LPJ-nya, saat ini DPP Missouri dalam keadaan demisioner. Tepuk tangan untuk itu. Dan kekosongan pemimpin itu ada di ketua pengarah dan ketua pelaksana. Jadi tidak ada kosong, Kalau bapak-bapak pulang dari sini, masih ada ketua pelaksana dan ketua pengarah yang bisa melaksanakan. Baik, saya kembalikan lagi. Rapat komisi A organisasi, bahannya hanya selembar saja. Itu ada tuh nanti di lembaran-lembaran itu, bukan di bukunya ya, bukan di bukunya. Bahan untuk Komisi B dan Komisi C sesudah anggaran dasar itu ada disebutkan. Namanya rancangan garis besar program kerja pengurus Mitra Sundario Provinsi Riau periode 2021-2026. Halaman berapa, Ketua? Halamannya tidak ada, tetapi mohon maaf, garis besarnya saja. Ini disusun oleh tim SC 1, 2, 3, sekitar 7 halaman sebelum ditutup sudah ada. Baik, program kerja ya. Sementara anggaran dasar, anggaran rumah tangga itu ada di sini. Anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Baik. Sekarang tugas kita adalah membagi peserta ini menjadi 3 komisi yang harus dikerjakan oleh DPP. Usulannya dari kita. Jadi untuk yang pertama, saya mengusulkan DPP harus punya agenda rutin dalam rangka silaturahim ataupun turba. Ya biarkan bolehlah namanya ngokbar gitu kan. Bulan ini ke Kuansing, bulan depan siapa yang diutus gitu kan dia ke Siak, bulan depannya silakan ke Dumai. Yang jelas dari DPD tersebut menyiapkan tempat untuk menyambut sambil ngobrol di situ. Itu yang dilakukan tiap bulan, 1 bulan sekali. Kemudian juga DPP harus mengadakan setiap 3 bulan sekali ada rakergab, rapat kerja gitu. Jadi ada output, ada hal-hal yang terukur dari hasil organisasinya. Walaupun orang-orang KB resep karena nomina kuliner gitu kan. Ngumpul berarti dahar. Ya, tapi selain mah gitu kan, aya program anu aya di negan. Jadi ada 2 pagi. Contoh, definisi berdekatan menurut Kang Dedi, silakan. Dari jarak kah? Iya, dari jarak. Dari kesempatan. Contohnya kampar saya rohul. Contoh kan? Mungkin supaya mungkin kalau tiap bulan makan agak repot mungkin DPP. Biasa mungkin di kampar hari itu juga, di rohul hari itu juga. Pagi sore. Jadi lebih tamat teknisnya gitulah. Tapi yang penting mah intinya di DPP harus turun gunung ke DPD. Jangan berdasarkan haul. Karena sebentar. Bukan berdasarkan haul pertemuan itu, karena kemungkinan ada 1 bulan yang sama haulnya. Lebih baik dianggarkan nanti tiap bulan ini di mana di daerah harus bisa mempersiapkan gitu aja. Antara pertemuan antara DPD dengan DPP 1 bulan sekali, sementara kita mempunyai anggota seluruhnya ada 12. Berarti tahun sekali lah kita akan ketemu masalah ini.
Iya. Jadi jangan berdasarkan haul. Kalau haul tadi sampaikan mungkin sebulan lain 2 kali. Contoh, ini tadi bulan berapa? Februari. Bulan 3 siang. Nah ini kan terlalu dekat. Waktunya tanggal 3. Bulan 3 siang informasinya ya. Jadi nanti terlalu berdekatan. Input semua informasi data dari anggota kita. Jadi kita mengelompokkan anggota tersebut berdasarkan umpamanya ini termasuk untuk penerima rumah zakat atau apa gitu, karena di Bengkalis tuh terus terang aja kan banyak program-program itu. Jadi kita bisa tahu apakah anggota tersebut, mohon maaf ya, ekonominya lemah gitu, sehingga kita sebagai pengurus itu tahu bahwa di Bengkalis tuh ada umpamanya 50 warga Sunda yang berada di yang umpamanya ekonominya lemah gitu. Akan saling menguntungkan antara seperti Bank Jabar Banten dalam rangka meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat Missouri. Kayaknya ini ya menurut saya pribadi kayaknya belum ada ya. Nah, udah Bu. Udah. Berarti di sana ketua-ketuanya yang di sini nih ya, ini berarti ketua ini yang mengapakannya. Iya, Contohnya bisnis, pastikan bahwa orang tersebut atau pengurusnya itu memang punya KTP setempat. Iya. Karena banyak kejadian, ya ini yang di Pelalawan, wah terus ngumpulkan nyen koperasi, nah, iuran, tetap, karena nanti jalan sedikit, terkuat, kabur. Apa tuh itu namanya? Hari besar. Islam. Itu gantian di DPC supaya lebih mempererat DPD ya. Organisasi ini Perkumpulan Mitra Sunda Riau yang disingkat Missouri atas dasar akte pendirian nomor 17.01. Usul mungkin ini udah dasarnya ya. Kalau ini mah saya kira udah nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Dilewat aja gitu. Oke, lanjut. Abang bendera lewat ya. Kalau menurut saya pribadi ini kan, kita bisa mendengar dengan kuping kita. Coba dengarkan baik-baik. Paguyuban Mitra Sunda Riau atau Perkumpulan Mitra Sunda Riau. Pengertian dalam satu kalimat, kumpul dengan guyub, kira-kira sama enggak artinya? Enggak. Perkumpulan dengan paguyuban jelas beda. Perkumpulan itu dari satu komunitas. Tapi paguyuban adalah merupakan cerminan satu wadah di mana di dalamnya terdiri dari orang-orang. Sedangkan perkumpulan itu identitas dengan komunitas. Di dalamnya itu berupa unit. Unit itu dibagi, ada Honda, ada Tiger, ada NMAX, ada XMAX, ada T-Max. Nah, itulah. Jadi kalau menurut saya ini bukan perkumpulan tetapi paguyuban. Tapi kalau kita kan suatu perkumpulan organisasi itu harus mempunyai anggaran dasar, anggaran rumah tangga sendiri seperti itu. Makanya kita secara intern kita harus menentukan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga masing-masing perkumpulan. Berarti ini kalau kesimpulan yang harus kita di sini pengertiannya. Ya, tapi kalau ini sudah masuk di Kesbangpol kita nggak bisa. Karena selanjutnya gini Pak, saya pernah tanya sama Edan. Dulu kan yang kita itu dalam paguyuban sudah dicantumkan dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga bab 13 pasal 31. Bab 13 yaitu tentang perubahan anggaran dasar. Pasal 31 perubahan anggaran dasar. Ayat 1 perubahan anggaran dasar organisasi hanya dapat dilakukan oleh musyawarah besar. 2. Musyawarah besar dihadiri oleh perwakilan DPD dan organisasi pendukung. 3. Masing-masing DPD dan organisasi pendukung diwakili oleh beberapa orang yang jumlahnya akan ditentukan oleh rapat pengurus. Ketua Majelis Paling Umat dihormati sareng peserta musyawarah besar kedua Missouri. Langsung wae di komisi A, komisi organisasi, alhamdulillah tadi terus aya bukan selena. Tapi ini nggak baca ini apa? Mangga nuka hiji pertanyaan mau dibahas. Jadi saat ini keberadaan Mitra Sunda Riau atau Missouri sudah ada di 12 kabupaten
kabupaten kota di Provinsi Riau. Menurut saudara, komunikasi organisasi seperti apa yang harus dibangun atau dibuat di Missouri agar efektivitas antara DPP dan DPP Missouri kabupaten kota dapat berlangsung lebih baik? Jadi hasil pembahasan tadi untuk poin yang pertama, Nukahiji. Silakan. Ya, perlu dibuat kepengurusan organisasi dari pusat sampai ke ranting. Jadi di sini, tadi karena pakai bahasa Indonesia ya. Jangan apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Jadi di sini perlu adanya itu kepengurusan dari pusat DPP yang berdomisili di Provinsi Riau sampai ke ranting yang ada di kecamatan-kecamatan. Terus yang kedua, perlu membuat grup WA khusus Pupuhu. Terus yang ketiga, perlu membuat WA warga Missouri khusus Riau. Jadi di sini karena kita melihat warga Missouri ini kan banyak, kadang ada yang di Bandung, ada yang di Cirebon, ada yang di Banten dan semuanya. Jadi agak perlu membuat WA warga Missouri khusus untuk di Riau saja. Sebaiknya struktur DPP Missouri seperti apa? Apakah sudah cukup seperti ini saat ini atau ada penambahan? Jadi kan tadi kami hasil rembuk untuk poin 4 ini perlu adanya penambahan struktur di wakil sekretaris, ya. Di wakil sekretaris di sini kan wakil sekretaris hanya sekretaris saja, sekretaris atau girang serat sama sekretariat. Jadi perlu adanya penambahan kepengurusan karena perlu ada ganjil ya kan tadi ya. Harus ganjil dan jumlahnya harus ganjil. Kemudian yang kelima, saat ini sangat banyak grup-grup orang Sunda terutama yang bergabung di WA komunitas maupun di media sosial lainnya. Menurut saudara, apakah grup-grup tersebut lebih baik menjadi bagian Missouri kabupaten kota atau biarkan saja sebagai grup atau komunitas di luar Mitra Sunda Riau? Jadi hasil rembuk tadi kami memberikan masukan adanya perlunya dibenahi grup-grup tersebut sehingga nanti semuanya terdaftar di Missouri. Terus pengurus inti Missouri tidak boleh menjadi pengurus inti dalam organisasi. Maksudnya organisasi saya maksudnya organisasi otonom berikannya, organisasi otonom. Kemudian untuk membuat organisasi otonom tadi, grup saya harus ada izin atau rekomendasi dari Missouri Pusat, dalam hal ini wilayah Riau. Kemudian untuk organisasi otonom yang sudah ada diminta untuk melengkapi rekomendasi dari DPP atau DPD. Mungkin itu saja yang hasil rembuk kita dari Komisi A. Mungkin kalau ada sanggahan atau apa tambahan, kami persilahkan nanti kita jawab sama-sama. Terima kasih. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu yang menanggapinya dari Komisi B. Yang Komisi A tidak boleh lagi menanggapi karena itu sudah suatu kesatuan dari teman-teman di Komisi A. Baik. Dari Komisi B ada tanggapan? Kayaknya setuju sih karena sesuai dengan yang kita bahas juga tadi. Baik. Ibu di Komisi apa tadi? B. Nomor saya. Tenang kan, belakangnya klik biasa. Kemudian lah ngompol dirinya ya. Bahwa ini adalah bagian dari hasil Komisi A yang tidak terpisahkan dari MUBES ini. Setuju? Setuju? Ketokang. Baik, terima kasih kepada Komisi A. Dipersilahkan untuk menyerahkan hasilnya
sekalipun pakai tulis tangan, dan absensinya Kang Suheda yang terima. Siap. Keprogelah. Baik. Kepada Komisi B, juru bicaranya kami persilahkan. Anu dipika hormat, pupuhu, anu tos dibentuk. Sarang Pak Habib ada tajan biasa ya, tapi rencana sadaya biasa disebatkan hiji nu kalau dipika hormat, dipika cinta, dipika sayang, pokoknya is everything lah. Is everything. Jadi Abi ditunjuk jadi bagian Komisi B nya, bagian kontrak kerja. Beda paling dia ngorak gitu kan. Ini namanya si Asep orang Sunda gitu kan. Jadi ya ada beberapa bagian ya, bagian program kerja anu tos aya gitu. Aya bagian anu ditambah, anu digabung. Tina program kerja anu tos aya di rancangan garis besar program kerja pengurus Mitra Sunda Riau anu tos aya gitu. Jadi tadi kurang sadayana diskusi aya sababaraha poin anu dirubah gitu. Nu kahiji eta bidang kerohanian tos saya aja programnya tos saya cuman aya berdasarkan di bagian apa bidang-bidang bukan bidang-bidang DPD. Di DPD ada perbaikan atau penyempurnaan supaya lebih bermasyarakat gitu, lebih pas. Jadi anu di bidang kerohanian teh anu ana aya 4 poin dinya teh kan. Terus dijadikan 3 poin karena aya bagian A dengan C yang digabung soalnya lebih mirip gitu, nyambung gitu. Jadi bagian A menyelenggarakan kegiatan bersifat periodik atau rutin dalam bidang kerohanian seperti pengajian, digabung dengan C dan dilanjutkan pengajian itu karena pengajian itu memberikan siraman rohani gitu, dan memberikan siraman rohani atau doa peserta kegiatan dilakukan oleh misuri. Terus yang bagian keduanya itu ada yang ditambah, menyelenggarakan kegiatan peringatan Hari Besar Islam yang tak pernah dibuat sebelumnya. Jadi tadi ada usulan dari DPD bahwa seperti Maulid Nabi dan Isra Mi'raj dan sebagainya, pokoknya Hari Besar Islam diharapkan dilaksanakan di DPD secara rutin untuk mempererat tali silaturahmi. Gitu ya kan? Nomor 2 pilih saya ya kan. Nocena sama, jadi terus di bagian bidang sosial ada ditambah dari di bagian bidang sosial kita lebih menekankan ke ada satu DPD yang bisa nggak dibuat di bidang olahraga itu dibuat klub atas nama Missouri gitu supaya lebih jelas lagi dan itu dipublikasikan. Itu aja yang bagian bidang sosial. Bukan salah ini aduh. Ini ngantuk ini benar. Bidang sosial bukan bidang sosial dan kepedulian lingkungan, yaitu ditambah lagi yang pertama yaitu ditambahkan itu kan ada dari yang sampai E nya, jadi ada bagian F dan G nya ditambahkan. Yang F nya dibuat rumah tinggal di Kota Pekanbaru untuk warga Missouri. Sebenarnya secara ini sudah ada gitu kan, tapi secara tertulis belum ada, jadi dibuatkan. Yang G nya lebih ditekankan diwajibkan pembuatan KTA Missouri berdasarkan KTP. Nah, ini belum ada lagi. Oke, next 4.5 ya, bagian bidang olahraga yang tadi saya sebutkan, yaitu diharapkan supaya kita lebih terkenal ya, jadi di bidang olahraga atau di bidang lainnya, budaya dan sebagainya, dibuatkan klub olahraga atau budaya atau dokumentasi gitu. Ada ditambahkan 3-nya, Missouri harus membuat wadah atau klub olahraga. Setuju
Setuju? Oh iya lupa saya. Setuju. Selanjutnya bagian bidang peranan wanita ada ditambah satu, yaitu yang di bagian itu sampai E, semuanya setuju. Di bagian F-nya dibentuk wadah serikandi di setiap DPD. Nah, ini untuk meningkatkan taraf hidup kelompok tani, kelompok wanita tani, kelompok wanita, bukan cuma pertanian ya. Soalnya saya bidang pertanian, jadi ingat pertanian terus kan. Jadi diharapkan di setiap DPD itu harus ada wadah serikandi untuk peningkatan, kalau kata Bu Tina itu untuk meningkatkan kesejahteraan petani ya Bu, wanita ya Bu, petani terus. Bidang organisasi 4.2, 4.6 sudah dibentuk bidang peranan wanita, bidang organisasi. Setiap bidang organisasi DPD di Missouri diharapkan mengunjungi DPD minimal setahun sekali untuk merealisasikan dan mengevaluasi program kerja. Itu yang bagian terakhirnya penambahan. Yang 4.7 bagian 1 bidang hukum, yaitu ditambahkan di poin C-nya yang tadi anti jatuh, ditambahkan ditambah anti narkoba. Ya, ditambahkan dengan anti narkoba di bagian. Kang Reza, coba tersenyum dulu Kang. Saya khawatir akan ada kurang fokus gitu. Tersenyum dulu Kang. Tepuk tangan dulu. Di bagian C-nya meningkatkan partisipasi dalam gerakan anti korupsi, mafia peradilan, dan meningkatkan gerakan pemerintah yang bersih serta gerakan anti pornografi, anti narkoba. Nah, itu anti narkobanya. Terus untuk yang lainnya, alhamdulillah jadi udah sesuai dengan apa yang ada di sini. Bisa dibaca, silakan. Kalau ada penambahan silakan dari kawan-kawan sekalian Komisi B. Baik, terima kasih. Oh udah. Masih ada, silakan dulu. Apakah ada hal yang ingin dipertanyakan, diperbaiki, atau dikurangi? Dipersilakan. Siap, Pak Jayus. Kami dari Komisi C tadi itu sudah bahas untuk disebutnya ada bidang, maka turun organisasi di anggaran dasar anggaran rumah tangga disebutkan namanya lembaga dan organisasi otonom. Misalkan lembaga hukum, lembaga pertanian, organisasi otonom misalkan perempuan atau serikandi. Kalau merujuk di kita di Muhammadiyah itu ada majelis lembaga dan otom ya, Pak Dendi kan begitu. Atau mungkin masalah seperti itu. Jadi rinci gitu, yang ngurusi hukum ada, ngurusi kesenian ada, olahraga ada, kemudian untuk suborganisasi perempuan, pemuda ada seperti itu. Saya kira relevan. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wanita urusan wanita. Jadi wanita sama sekali itu sama saja. Jadi tidak apa. Jadi kalau serikandi ya bahasa serikandi, kalau wanita urusan peranan wanita ya. Jadi hanya dengan serikandi. Jadi bukan sayap ataupun otonom. Saya rasa seperti itu. Baik, terima kasih. Setuju dengan apa yang sudah dihasilkan oleh Komisi B organisasi yang akan kita terima menjadi bagian dari MUBES ini? Setuju. Sekali lagi setuju tidak? Setuju. Baik, terima kasih. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua sebagai pimpinan sidang, yang saya hormati kepada Bapak-bapak dan Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan hari ini. Di sini kami atas nama Komisi C yang membidangi tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Mungkin di sini ada beberapa dari anggaran rumah tangga, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang sudah kita mungkin sama-sama memegang dan mengetahuinya. Di sini ada beberapa yang menjadi revisi
baik dari revisi tentang kata-kata di dalam anggaran rumah tangga ataupun ketentuan yang ada di dalamnya. Nah, jadi dari hasil itu, di sini kami dari pertama mengkaji dari bahasa di mukadimah, terjadi beberapa mungkin perbaikan dalam kata-kata dan kalimat. Di sini yang pertama adalah kata-kata provinsi. Provinsi di sini dalam kata huruf pakai P, seharusnya pakai V. Jadi di sini hanya ada perbaikan dari kata provinsi. Orang sudah. Hanya mungkin kesalahan dalam penulisan. Selanjutnya kata-kata di sini perkumpulan Missouri didirikan dengan berasaskan Pancasila. Seharusnya di sini kita menambahkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mengikatkan diri dengan siapapun, termasuk ormas dan partai politik atau parpol. Baik, dilanjut. Selanjutnya bab 1 pasal 2 seperti yang sudah dibilangkan Pak Koko tadi dari anggota komisi, bahwasanya untuk pendaftaran bendera dan lambang ini kepada haki, kebetulan dijelaskan Pak yang tadi. Bab 2 pasal 3 Boleh membantu dari anggota komisi C kalau seandainya mungkin ada tulisan yang tidak jelas segala macam. Sekretaris tadi? Ya, sekretarisnya. Ibu yang nulis kan, ibu yang apa? Ibu yang nulis, ibu yang apa? Semangat sedikit. Ya, boleh udah bawa Yun. Aduh, heran tuh itu. Asal congklok gitu. Kita makhluk. Sudah 5 awan, tapi kalau didampingi minta Mas Segar 100 watt. Lupa pula yang ditulis. Maaf, saya membantu saja. Itu pasal 3, asas dengan dasar itu sama. Jadi biar konsisten dengan mukadimah, langsung asas saja, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Oh, jadi di sini ada pasal 3 yaitu mengenai asas dan dasar. Jadi di sini kita pakai hanya asasnya saja. Jadi dasarnya kita hilangkan. Nah, itu untuk koreksinya. Silakan dilanjut. Nah, jadi untuk pasal 4 adanya pengembangan usaha ekonomi produktif, pendidikan informal dan pesantren. Nah, di sini kita lebih diusulkan menjadi pendidikan formal dan informal. Jadi kita lebih umum, kita tidak hanya kepada satu jurusan tertentu saja. Jadi lembaganya adalah yang sifatnya formal dan informal juga. Pasal 5 ayat 4. Baik, saya membantu. Ini merujuk kepada undang-undang pasal 4 itu mengembangkan usaha ekonomi produktif. Pendidikan itu ada 3, pendidikan formal, informal, dan non formal. Itu yang dikoreksi.
Berarti kata-kata dan pesantren itu diganti dengan non formal ya. Formal dan informal. Informal dan non formal kan ada 3. Pesantren berarti dihapus ya. Iya. Baik. Terima kasih. Selanjutnya di pasal 9 ayat 2, di sini mungkin terjadi kesalahan kedudukan kalimat kata-kata. Jadi di awal anggota biasa Perkumpulan Mitra Sundaria Missouri adalah setiap warga negara Indonesia, terutama suku Sunda, orang yang pernah tinggal di wilayah Sunda, orang yang punya pertalian dengan suku Sunda, atau warga Sunda yang berasal dari Jawa Barat dan Banten yang berdomisili di wilayah Riau. Nah, jadi pendudukan kalimat ini kita rubah. Jadi yang pertama adalah anggota biasa Perkumpulan Mitra Sundaria Missouri adalah setiap warga negara Indonesia, terutama suku Sunda yang berasal dari Jawa Barat dan Banten yang berdomisili di wilayah Riau, dan orang yang pernah tinggal di wilayah Sunda, dan orang yang punya pertalian dengan suku Sunda. Jadi kita diubah dari pokok yang utama adalah warga Sunda berasal dari Jawa Barat dan Banten dulu. Jadi ini hanya pemindahan kata-kata saja. Editing lah itu ya. Bahasuk. Jadi anggota istimewa ada. Baik, dilanjutkan. Dari pasal 11 ayat 1, di setiap anggota disarankan ikut berpartisipasi dalam urusan keuangan, iuran, gotong royong atau kerja bakti, dan hadir dalam rangka mendukung kegiatan dilaksanakan oleh Perkumpulan Missouri. Jadi sini untuk kata-kata disarankannya dihilangkan. Jadi langsung setiap anggota berpartisipasi, bukan hanya disarankan, tapi memang adalah merupakan suatu kewajiban. Jadi kata-kata disarankannya dihilangkan. Baik. Kalau disarankan seolah-olah kan tidak memaksa, Ya. tapi ini adalah suatu keharusan seperti itu. Betul. Terima kasih. Aneh. Pasal 19 tentang tugas dan tanggung jawab pengurus organisasi di pasal 2. Di sini yang sebelumnya dibuat laporan pertanggungjawaban atau LPJ tahunan sekaligus mengadakan musyawarah kerja tahunan. Yang ketiga, membuat, jadi di dalam kelembagaan ini kata-katanya dirubah adalah lembaga adalah unsur pendukung organisasi untuk mencapai tujuan dalam hal sosial, budaya, ekonomi, psikologi, pendidikan, politik, dan hukum. Jadi kata-kata di pasal 23 ayat 1 ini kita rubah menjadi demikian. Terima kasih. Masih di bab 23. Di alinea kedua di sini adalah badan otonom atau banom. Di sini kita rubah bukan badan tapi organisasi otonom. Tadinya adalah badan otonom menjadi organisasi otonom. Jadi dalam hal ini kita perbaiki organisasi otonom adalah organisasi yang dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu dalam rangka mencapai maksud dan tujuan pembentukan Missouri. Jadi kata-katanya dalam hal ini kita rubah demikian.
Nah, jadi mungkin itu Pak, Ibu, dari hasil revisi yang kita adakan tadi, mungkin untuk selanjutnya kita serahkan kepada Bapak. Kami pertanyakan, apakah ada pertanyaan atau hal tertentu yang ingin disampaikan terkait dengan hasil Komisi C ini? Ya. Mengenai organisasi otonom itu harus diperjelas. Di sini hanya penjelasan tadi adalah organisasi yang berfungsi melaksanakan kebijakan dan berkaitan dan seterusnya ya. Harus dijelaskan organisasi otonom itu dibentuk oleh siapa dan bagaimana. Harus jelas, bisa dibentuk oleh Missouri atau bentuk sendiri. Harus jelas itu. Komisi C bisa dengan ada beberapa perubahan itu bisa kita terima. Bisa, mau dikatakan. Terima kasih. Sekali-kali sama ketua lah ganti aja. Oke. Iya. Siap. Salaman lagi dah. Kopi break. Terima kasih. Siap. Nomor 004 garing Mubes 2 Missouri garing 1 garing 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh habis nih tenaga nih. Pada hari ini Sabtu tanggal 29 bulan Januari tahun 2022. Kita rubah berarti karena hari Minggu sekarang ini sudah masuknya, karena jatuh sudah hari Ahad tanggal 30 ya. Gak apa-apa, langsung aja. Tanggal 30 bulan Januari, berarti hari ini hari Minggu nih ya. Ya, hari Minggu tanggal 30 bulan Januari tahun 2022. Perasaan masih jam 10. Bertempat di Ballroom Hotel Puraya setelah mendengarkan laporan dan informasi dari seluruh peserta, melihat dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, memutuskan, mengesahkan dan menerima hasil-hasil sidang Komisi A, B, dan C. Demikian risalah sidang ini disampaikan dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari musyawarah besar kedua Mitra Sunda Riau. Sekian dan terima kasih. Saya lupa menyebutkan bahwa risalah sidang ini sudah ditandatangani oleh Yana Mulyana, Suhendra, Dadi Kamardi, dilanjutkan oleh Dedi Suryadi serta oleh Saifi Hidayah. Ditandatangani. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Dokumentasi gimana di Bapak, Ibu, saya bergembira sekali. Kenapa? Karena memang semangat kita luar biasa. Seperti juga semangat bagaimana kita panitia mengadakan Mubes ini. Lebih dari 35 ucapan, mulai dari Menteri Sandiaga Uno, Bupati, Gubernur, Wali Kota, Bupati, anggota DPR, tokoh-tokoh masyarakat, seperti yang terlihat di media sosial. Kita memang meng-hire anak-anak muda untuk membuat itu, sehingga wajar saja kalau kehadiran itu menjadi ramai seperti tadi. Dan ke depan memang melibatkan anak-anak muda menjadi sesuatu yang sangat penting. Saya ingin bercerita itu, tetapi saya takut bahwa Bapak Ibu terpesona dengan kemegahan yang akan datang. Karena ada satu lagi yang akan kita bahas pada malam hari ini. Kenapa harus kita selesaikan malam hari ini? Ini ada sidang pleno keempat. Puncaknya ini. Puncaknya sejatinya. Seharusnya kita adakan jam 20 sampai 22.30. Sidang pleno 5 pencalonan Pupuhu Mitra Sunda Riau. Uji kriteria calon Pupuhu Mitra Sunda Riau. Pemilihan Pupuhu Mitra Sunda Riau masa bakti 2022-2027. Penyerahan hasil Mubes kepada ketua terpilih dan formatur. Di tadi siang kita sudah membahas ada caranya. Cara yang pertama adalah musyawarah mufakat antar ketua DPD
didampingi oleh pengurus yang demisioner dan ketua panitia serta panitia pengarah, atau dengan cara voting. Saya ingin menawarkan, apakah ada di ruangan ini atau di kamar sana calon dari kita masing-masing yang ingin menjadi calon ketua DPP Missouri tahun 2022-2027? Kalau ada, tolong dihadirkan. Kalau ada, Bapak, Pak Dedi jangan berdiri dulu, duduk dulu. Nanti saya. Iya, sebentar, duduk dulu Bapak. Nah, sabar, Bapak nampaknya muka simba saja. Ini masih gigi 2, Pak, tenang dulu. Kalau seandainya tidak ada, saya ingin meminta pandangan dulu kepada kita semua. Apakah mau voting? Kalau voting kan sudah ada calonnya. Kalau aklamasi seperti apa? Kalau pemilihan seperti apa? Saya akan minta pendapat. Nah, Pak Dedi sekarang dulu. Waktu berbeda saja dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kabupaten Siak tetap memberikan kepercayaan secara mohon kesediaan kepada yang selamat itu tetap memimpin ini saja dari Siak. Ya, ikan gaus, ikan sepat, ikan lele lah pernah di persoalan yang kelima M Sulamat, karena untuk depan ini ada 3 kriteria, 1 mampu, yang keduanya mampu, yang ketiganya juga mampu. Kurang mampu jujur, tapi itulah mampu. Nah, yang ada di pundak dan beliaunya M Sulamat. Kita doakan beliau tetap sehat, segera kita berkata. Amin. Assalamualaikum. Kita lupa berdua dengan ucapan yang sama dengan Kabupaten Siak. Saya sendiri dengan Haji yang Sulamat. Terima kasih. Terima kasih. Ya, sudah. Kalau kita, alhamdulillah, seharian kita bekerja untuk menghasilkan yang terbaik. Nah, makanya kita mudah-mudahan beliau bersedia, kita tetapkan saja yang Sulamat. Terima kasih. Assalamualaikum. Insyaallah. Dari Meranti sudah mau berdiri, silakan. Jadi kebetulan Meranti. Saya mewakili Kabupaten Bandung sama dengan apa yang disampaikan oleh rekan-rekan kami yang Sulamat. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari Pelalawan, sama seperti kawan-kawan sebelumnya, masih andai kata yang Sulamat masih bersedia, dan tetap beliau mengharapkan menjadi ketua. Baik, terima kasih. Saya lihat dari di pasal 22 kriteria pembunuhan, salah satunya yang belum bisa tergantikan itu adalah memiliki akses ke dalam maupun keluar Missouri. Saya lihat belum ada sosok figur yang bisa mampu ini kecuali yang Sulamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim Karis apabila ada rencana tambahan para bos pemerintah kurang sadayana kurang lanjutkan ya Sulamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saja, tidak pada yang terdahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi nama alih yang agak iwan. Cuma mereka bisa keluar, bisa keluar. Jadi kayaknya, insya Allah tingginya lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya setuju. Cuma bagaimana kesediaan dia? Apakah setuju? Haruslah. Yang kedua, kita tahu
Ini kita perlu kritik. Silakan. Ini kita perlu, kita setuju, tapi apakah Eyang masih mampu dalam menjalankan tugas ini? Ya, itu mungkin pertimbangan dari kami. Seandainya istilahnya ini prediksi buruk, Eyang misalnya ada sesuatu ini kita doakan semua yang seandainya misalkan dalam permasalahan ada kondisi yang memburuk sehingga menyebabkan Eyang tidak bisa melanjutkan, langkah apa yang akan kita buat? Apakah harus ada pendamping wakil ketua tadi? Bagaimana nanti ke depannya? Aja yang perlu saya sampaikan, saya setuju karena cuma karena kondisi ini yang perlu kita pikirkan. Mungkin itu aja Pak Sekedar biasa. Baik, dari semua DPD yang hadir dan melengkapi dari apa yang tadi disampaikan oleh Kota Pekanbaru yang sama-sama kota dari Kota Dumai, kami hanya menambahkan apa yang telah tadi disampaikan dari DPD Kota Pekanbaru. Karena sebuah organisasi biasanya ada ketua umum atau dikatakan pokok di bawahnya ada ketua. Jadi nanti kedua kalian yang akan melaksanakan program-program kereta dari Missouri. Tetapi mereka sebagai pokok kita tentu harus ada kedua kalian. Saya rasa demikian dari para dengan kami berdaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang Pak Kang Deddy, orang teh FSMR, kalau sudah ngomong yang begini-begini pengennya nangis begitu. Tapi mohon izin sebelumnya. Ini adalah takzim kita, penghormatan kita kepada beliau sejatinya. Ketika beliau sakit saja, saya tahu benar bagaimana dokter di Santa Maria itu melarang dia untuk sampai kemari. Saya tahu betul. Kang Dadi, semalam saya sampaikan Kang Dadi mungkin Eyang tidak akan bisa ngomong. Kang Dadi mohon siapkan konsep. Kemudian ketika saya datang ke sana, dia katakan, enggak, Eyang besok sehat. Eyang besok sehat. Masih mengatakan juga tadi pagi itu, Eyang masih sehat, Eyang mau ngomong. Eyang sudah buat konsep. Tetapi rupanya Pasam Suarlah yang bisa menahan beliau tidak maju tadi. Sudah Eyang jangan maju. Ada Pak Dadi. Makanya mohon maaf Kang Dadi, tadi pagi benar Pak Samsuar itu nanya Pak Dadi ke saya, mana Pak Dadi? Hanya memang kemudian saya tahu beliau terlambat datang tadi pagi. Tetapi bagaimanapun juga kita sudah aklamasi memilih Eyang, dan saya sebagai ketua panitia dan ketua SC nanti akan ketemu dengan Eyang. Ini ada permintaan dari teman-teman. Ini ada permintaan teman-teman yang sudah memilih Eyang secara aklamasi untuk kembali menjadi ketua, menjadi puguh DPP Missouri. Baik, kita lanjutkan. Jadi, insya Allah, teman-teman sekalian, kidulur sadayana anu lebih kehormat ku abdi, reus ganama Eyang teh kalau menerima ini. Tapi kalau yang kemudian yang muncul adalah nalika Eyang teh damang, kemudian saya datang mengabarkan yang kawan-kawan mengatakan karena Eyang sakit, Eyang tidak bisa lagi menjadi ketua. Betapa hancur hatinya, berkeping-keping. Ya, berkeping-keping. Kalau Lana tahu ujung nasibku bagaikan kaca terhempas ke batu. Mungkin itulah yang disampaikan oleh Eyang. Tetapi kita sampai menyampaikan Eyang, teman-teman sudah menyebutkan dari 11 DPD yang hadir hari ini meminta Eyang kembali. Mungkin jag insya Allah. Jadi itulah barangkali yang disampaikan. Saya dan kita semua tetap akan sama dengan Eyang. Karena saya mohon maaf, saya tahu benar
bagaimana mau berkorbannya, menginfakkan waktunya yang sendiri. Terima kasih. Di sababaraha dinten anu kalangkung abdi dipanggil khusus ku Eyang. Sampai dibukain rahasiana. So Eyang Ustad, insya Allah kepengurusan ke depan masih Eyang. Nah, abdi. Maka abdi nyongkeun ka Ustad bantosan abdi di provinsi. Nah, pokoknya manu penting mah Eyang, artinya secara pribadi dia udah menyampaikan kepada saya beliau masih bersedia. Nah, cuma tadi usulan dari Nusami Namina Sarang Abdi Benten Ujungnya Mulyadi, nah, mungkin tidak ada salahnya juga kalau bukan secara aklamasi pupuh baik, tapi juga kita bikin juga aklamasi ketua harian. Nah, jadi langsung. Karena ya kita tahu fisik Eyang kadang-kadang ya kecapean, cuma pikirannya kedah ayah nu mantosanana nu langkung kuat. Nah, nu langkung kuat fisikna. Nah, sanes nu langkung kuat lobina, mun lobi makeun Eyang. Tapi lamun ketua harian anu ngurus-ngurus ke dalam tentu harus ketua harian. Jadi abdi ngusulkeun walaupun di dalam ieu hanya pupuhu, mungkin tak ada salahnya juga kalau kita sekarang buat juga musyawarah mufakat untuk ketua hariannya. Nah, mungkin itu. Terima kasih. Tadi sudah disepakati atau tidak struktur organisasi. Ya? Di dalam struktur organisasi ini di bawah ketua umum itu adalah wakil pupuh 1, wakil pupuh 2, wakil pupuh 3. Nah, kalau sudah disepakati itu, saya kira nggak perlu lagi ketua harian, gitu ya, karena itu harus dibahas kembali, gitu. Wakil pupuh 1 itu kan memang mengendalikan berbagai bidang di situ. Wakil pupuh 2 berbagai bidang, gitu ya. Jangan sampai nanti ketua harian ini karena berfungsinya ketua atau wakil pupuh nanti tidak berfungsi di harian oleh ketua. Gitu. Ya, saya kira mungkin struktur organisasi itu cukup lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Risalah sidang nomor 005/Mubes 2 Missouri /1/2002 pada hari ini Ahad tanggal 30 Januari tahun 2022 bertempat di Ballroom Hotel Furaya. Setelah mendengarkan laporan dan informasi seluruh peserta, melihat dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, memutuskan, mengesahkan dan menetapkan Eyang Surahmat sebagai Ketua Pupuhu Missouri tahun 2022-2027 yang dipilih secara aklamasi. Demikian risalah sidang ini disampaikan dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari musyawarah besar kedua Mitra Sudaryo. Pimpinan Mubes kedua Missouri, Yana Mulyana Ketua, Suhenda Sekretaris, Dadi Kamardi anggota, Dedi Mulyadi anggota, Saifi Hidayat anggota, dan ditanda tangani. Mari tepuk tangan kita bersama. Baik, sudah selesai apa yang sedang kita rencanakan. Sudah selesai pembicaraan kita mengenai Mubes ini. Silahkan tuan-tuan tidur dengan nyenyak. Besok pagi ambil sarapan dan masuk lagi ke ruangan ini untuk menyaksikan kesenian. Bagi teman-teman yang akan pulang lebih awal, mohon maaf. Mohon menghubungi saya sebagai ketua panitia. Apa maksudnya? Saya hanya bisa memberikan amplop tapi tidak ada isinya. Baiklah, terima kasih. Dari peserta ketua, baik, memberikan kepercayaan, silakan langsung bentuk formatur. Kalau di situ sudah formatur kan? Iya. Tapi tidak ada formatur lagi. Bisa ngasih amplop. Siap, terima kasih. Mari kita tutup acara sidang dari musyawarah besar kedua Mitra Sunda ini
Pertama dengan pengetukan palu, kemudian yang kedua dengan mengucapkan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Makrifah indah mengubara suka betah orang Sunda sawawa sing toeng sak percekan nyangga dharma